Bayangin kalau suatu hari nanti, Bitcoin bukan lagi sekadar aset spekulatif. Bukan cuma buat trading harian atau investasi jangka panjang, tapi Bitcoin jadi aset strategis sebuah negara. Yup, hal yang dulu cuma teori, sekarang jadi kenyataan. Amerika Serikat baru aja ngumumin langkah paling berani mereka di dunia kripto. Membentuk cadangan Bitcoin strategis. Artinya, Bitcoin udah masuk ke level yang lebih serius. Ini bukan lagi permainan investor retail, tapi jadi bagian dari kebijakan keuangan global. Dulu, banyak yang nganggep Bitcoin itu cuma tren sesaat. Sesuatu yang bakal mati, scam, atau nggak punya nilai nyata. Tapi sekarang, negara adidaya kayak Amerika Serikat malah nyimpen Bitcoin buat masa depan mereka. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Amerika Serikat tertarik sama Bitcoin? Apa rencana mereka sebenarnya? Kita bakal bahas semua sisi gelap dan terang dari keputusan ini. Dari alasan rahasia di balik langkah ini, sampai dampaknya ke harga Bitcoin dan masa depan kripto dunia. Dan yang lebih penting, apakah ini saatnya kita ikut masuk lebih dalam ke dunia kripto? Jangan kemana-mana. Di video ini, kita bakal bahas secara lengkap. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The economy is strong, is strong overall, and has made significant progress toward our goals over the past 2 years. Labor market conditions have cooled from their... Loh, kenapa NES tiba-tiba membentuk cadangan Bitcoin strategis? Apa dampaknya ke pasar Bitcoin dan kripto global? Apakah negara lain bakal ikut-ikutan? Dan yang paling penting, apakah ini sinyal kalau Bitcoin bakal naik ke level harga yang gila-gilaan? Kalau lo masih pegang kripto, atau baru mau mulai investasi, video ini bakal jadi panduan buat ngerti arah pergerakan dunia finansial digital ke depannya. Jadi pasti nonton sampai habis, karena di bagian akhir, gue bakal kasih prediksi gila soal harga Bitcoin di masa depan. Loh, kenapa Chess tiba-tiba beli Bitcoin? Jadi gini, Amerika Serikat itu negara yang ekonominya udah mendominasi dunia selama puluhan tahun. Dolar ALS jadi mata uang cadangan global, sistem perbankan mereka ngontrol aliran uang internasional, dan Wall Street jadi pusat keuangan terbesar di dunia. Tapi ada satu masalah besar yang bikin mereka mulai panik. Dashes Perliu. 1. Ancaman inflasi and dolar yang melemah. Grafik inflasi naik, cetakan uang dolar besar-besaran, Bank Sentral AS, The Fed. Coba pikirin ini, sejak pandemi 2020. The Fed udah nyetak triliunan dolar baru ke dalam sistem ekonomi. Awalnya sih buat nyelamatin ekonomi, tapi efek jangka panjangnya, inflasi gila-gilaan. Harga barang naik, daya beli turun, dan kepercayaan global terhadap dolar mulai goyah. Gimana Bitcoin masuk ke sini? Bitcoin dikenal sebagai emas digital, karena sifatnya yang anti-inflasi. Suplai Bitcoin terbatas di 21 juta koin doang. Nggak bisa dicetak seenaknya kayak dolar. Semakin banyak orang dan institusi beralih ke Bitcoin buat lindungi kekayaan mereka dari inflasi. Dan yang lebih serem, banyak negara udah mulai ngurangin ketergantungan mereka ke dolar AS. Kalau tren ini terus berlanjut, AS bisa kehilangan kendali atas ekonomi global. Inilah salah satu alasan kenapa mereka mulai serius mempertimbangkan Bitcoin. Kursi 2. Lawan dominasi Cina di crypto and blockchain. Kita tahu kalau Cina itu negara yang geraknya cepat dalam hal inovasi teknologi, termasuk crypto dan blockchain. Sejak beberapa tahun terakhir, mereka udah bikin CBDC, Central Bank Digital Currency, alias Yuan Digital. Tujuannya? Ngalihin dominasi dolar Archelaisen di perdagangan global.
Apa yang China lakukan? Mereka dorong yuan digital buat jadi alat pembayaran global. Banyak negara udah mulai pakai yuan digital buat transaksi internasional. China juga sempat jadi pusat mining Bitcoin sebelum akhirnya dilarang pemerintah mereka sendiri. Kenapa AS ketar-ketir? Kalau China berhasil menjadikan yuan digital sebagai standar baru, AS bisa kehilangan kontrol atas sistem keuangan global. Bitcoin dianggap sebagai cara buat ngeimbangin kekuatan ekonomi digital China. Dengan nyimpen Bitcoin, AS punya alat buat bersaing di era keuangan digital yang makin berkembang. Intinya, ini bukan sekadar soal Bitcoin sebagai aset investasi, tapi bagian dari perang ekonomi digital antara Amerika versus China. Salah Nanin 3. Bitcoin bisa jadi mata uang global di masa depan. Sekarang, kita masuk ke kemungkinan paling liar. Gimana kalau Bitcoin beneran jadi mata uang global di masa depan? Kenapa Bitcoin bisa jadi kandidat kuat? Desentralisasi. Bitcoin nggak dikontrol oleh negara manapun. Keterbatasan supply sama kayak emas, makin langka, makin berharga. Adopsi makin luas. Dari perusahaan gede, investor institusi, sampai sekarang negara mulai ikut masuk. Kalau ini beneran kejadian, siapa yang punya Bitcoin paling banyak bakal jadi penguasa ekonomi dunia. Sadar akan hal ini. Daripada ketinggalan, mereka lebih baik siap-siap dari sekarang. Dengan mulai nyimpen Bitcoin sebagai cadangan strategis, AS bisa tetap dominan di era ekonomi digital baru. Nation Shock 4. Kontrol pasar kripto global. Terakhir, ada satu alasan yang lebih manipulatif. AS nggak mau kehilangan kendali atas pasar kripto global. Strategi AS. 1. Beli Bitcoin secara diam-diam. AS bisa aja udah beli Bitcoin lewat pihak ketiga, buat ngumpulin cadangan tanpa bikin harga naik drastis. 2. Gunakan Bitcoin buat ngontrol harga pasar ratio. Kalau mereka punya cadangan besar, mereka bisa mainin pasar dengan jual beli dalam jumlah besar. 3. Mengatur regulasi kripto sesuai kepentingan mereka. AS bisa bikin aturan yang menguntungkan mereka sambil tetap mengontrol adopsi Bitcoin di dunia. Apakah ini bagian dari rencana besar AS buat mendominasi kripto? Bisa jadi, gengs. Dunia keuangan digital itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal siapa yang punya kontrol terbesar. Jadi, dari semua alasan tadi bisa disimpulkan kalau langkah AS buat nyimpen Bitcoin bukan keputusan impulsif. Ini bagian dari strategi jangka panjang buat tetap jadi pemain utama di era keuangan digital. Kenapa AS tiba-tiba beli Bitcoin? Karena takut inflasi dolar makin parah. Karena nggak mau kalah sama China di perang ekonomi digital. Karena Bitcoin punya potensi jadi mata uang global di masa depan. Karena mereka pengen punya kontrol lebih besar di pasar kripto. Bagian ini penting banget karena AS nggak mungkin tiba-tiba ngumumin, gengs, kita beli Bitcoin, tanpa strategi yang matang. Mereka pasti punya cara licik, diam-diam, dan mungkin aja udah nyetok BTC jauh sebelum ini. Dari mana AS dapat Bitcoinnya? Jadi gini,
Kalau lu mikir Ace beli Bitcoin di exchange kayak Binance atau Coinbase, ya lu naif banget, bro. Amerika Serikat itu mainnya di level yang beda. Mereka nggak bakal nyentuh market retail kayak kita-kita. Mereka punya cara yang lebih canggih, lebih licik, dan lebih gelap. 1. Sitaan Bitcoin dari kasus kriminal. Jadi, salah satu cara paling gampang buat AS dapetin Bitcoin adalah nyita dari kasus kriminal. Contoh kasus besar yang pernah kejadian. Silk Road, 2013. FBI sita 140.000 Bitcoin dari pasar gelap narkoba online. Bitfinex hack, 2016. Pemerintah AS sita 94.000 Bitcoin dari peretas. Kasus penipuan dan scam lainnya, ribuan BTC dari berbagai kasus dicaplok masuk ke dompet pemerintah. Nah, lo tahu nggak yang lebih serem? Sebagian besar Bitcoin hasil sitaan ini nggak pernah dijual ke publik. Jadi, bisa aja AS udah punya cadangan BTC gede dari tahun-tahun lalu, tapi baru sekarang mereka ngumumin buat dijadiin cadangan strategis. 2. Mining Bitcoin secara rahasia. Kalau ini sih masih teori, tapi ada kemungkinan AS udah mining Bitcoin secara rahasia sejak dulu. Gimana caranya? Gunain fasilitas rahasia. Mereka buat ngejalanin farm mining skala gede. Pakai listrik dari pembangkit tenaga nuklir buat mining tanpa ketahuan. Kerjasama sama perusahaan mining besar buat dapetin BTC dalam jumlah banyak tanpa beli langsung dari market. Kalau lo pikir mining Bitcoin itu cuma buat anak-anak IT di basement, lo salah besar. Negara kayak Amerika Serikat bisa banget pakai mining buat numpuk Bitcoin tanpa harus beli di exchange. 3. Beli Bitcoin lewat pihak ketiga. Kalau lo mikir Amerika Serikat beli Bitcoin langsung pakai duit negara, ya jelas nggak mungkin. Mereka pinter, coy. Mereka bisa beli BTC lewat pihak ketiga biar nggak ketahuan. Siapa pihak ketiga ini? Hedge fund gede kayak BlackRock, Fidelity, Grayscale. Bisa jadi mereka beli BTC buat dititipin ke pemerintah. Perusahaan kripto besar bisa aja ada deal rahasia antara pemerintah sama perusahaan kripto buat supply BTC ke mereka. Investor institusi yang disuruh beli duluan bisa aja ada dana rahasia yang mereka alirin buat borong Bitcoin diam-diam. Ini strategi klasik biar AS tetap bisa nyimpen BTC tanpa bikin harga naik drastis di pasar. 4. Manipulasi harga and beli di harga murah. Satu hal yang harus lo tahu, pemerintah dan big player itu nggak pernah beli di harga mahal. Mereka suka ngejatuhin harga dulu, baru beli pas murah. Strategi licik mereka. Bikin berita FUD, fear, uncertainty, doubt. Bitcoin bakal dilarang. Regulasi ketat akan menghancurkan kripto, dalai. Manipulasi pasar pakai shorting besar-besaran. Mereka ngejual BTC dalam jumlah gede buat bikin harga turun, lalu beli lagi pas murah. Regulasi ketat buat bikin orang panik jual BTC, biar mereka bisa beli dengan harga diskon. Makanya kalau lo perhatiin, tiap kali ada berita buruk tentang Bitcoin, harga turun dulu baru naik lagi setelah itu. Bisa jadi ini semua udah disetting biar mereka bisa beli dengan harga yang lebih murah. Jadi sekarang kita udah ngerti, AS itu nggak sembarangan beli Bitcoin. Mereka main di level yang beda. Dari mana Amerika Serikat dapat Bitcoinnya? Sitaan dari kasus kriminal besar, ribuan BTC hasil rampasan masuk ke dompet pemerintah. Mining secara rahasia, bisa aja mereka udah mining sejak dulu pakai fasilitas negara. Beli lewat pihak ketiga, hedge fund, perusahaan kripto, atau investor gede lainnya. Manipulasi harga, bikin panik di pasar biar bisa beli di harga murah.
Pertanyaannya sekarang, kalau AS sudah serius masuk ke Bitcoin, lo masih mau nunggu? Lo mau jadi yang FOMO pas harga udah di atas? Atau lo mau mulai ambil posisi dari sekarang? Kalau lo percaya sama masa depan Bitcoin, jangan cuma jadi penonton. Kalau lo paham cara mainnya, lo bisa profit dari setiap gelombang naik turunnya. Dan ingat, di dunia kripto, yang gercep dan ngerti strategi lah yang menang. Sekarang kita masuk ke teori yang lebih deep. Ada beberapa spekulasi liar soal kenapa Amerika Serikat tiba-tiba tertarik Bitcoin. Satu, Bitcoin bakal jadi mata uang global. Beberapa orang percaya kalau Amerika Serikat pengen ganti standar dolar ke Bitcoin. Ini bakal jadi revolusi keuangan terbesar sepanjang sejarah. 2. Bitcoin versus CBDC, Central Bank Digital Currency. AS juga lagi ngerjain CBDC, dolar digital. Jadi mungkin mereka siapin Bitcoin buat backup plan. Bisa aja Bitcoin dipakai buat lindungin aset mereka dari risiko CBDC. 3. Bitcoin di masa depan, $1 juta per BTC. Dengan makin banyak negara dan institusi beli Bitcoin, harga bisa aja naik gila-gilaan. Prediksi paling optimis, 1 Bitcoin sama dengan $1 juta di masa depan. Nah, jadi kesimpulannya, Bitcoin makin diakui secara global. Dengan AS yang bikin cadangan strategis, kripto bukan cuma mainan trader lagi, tapi aset serius yang dipakai negara buat masa depan ekonomi mereka. What's next? Kira-kira negara mana yang bakal ikut-ikutan? Akankah Bitcoin jadi emas digital beneran? Apakah ini saatnya all in ke kripto? Tulis pendapat kalian di komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa terus bahas dunia kripto yang makin panas ini. See you on the moon.